Bang, udah hampir 3 jam nih kita di perjalanan. Emangnya rumah teman abang masih jauh ya? Rumahnya kira-kira sekitar 1,5 jam lagi, Dek. Hah? Terus bagaimana sholat zuhur kita, Bang? Kan bentar lagi asar. Oh itu, tenang aja, Dek. Ntar sholat zuhurnya kita gabung ke asar. Adek belum pernah melakukan sholat jamak ya? Wah, sholat apa tuh, Bang? Adek belum pernah tuh sholat digabung-gabung. Kan tadi udah abang bilang namanya sholat jamak. Bukan hanya itu, Dek. Kalau dalam perjalanan tertentu dan beberapa kilometer tertentu, kita juga boleh mengqashar sholat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, siapa yang pernah mengalami situasi seperti tayangan video di awal tadi? Sebenarnya apa ya sholat jamak dan qashar itu? Dan bagaimana ketentuan dan syarat mengerjakannya? Nah, yuk kita belajar. Sebelum kita belajar apa itu sholat jamak dan sholat qashar, terlebih dahulu yuk kita berdoa semoga Allah selalu melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan. Maksudnya adalah dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Seperti menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya kemudian dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Dan khusus untuk sholat subuh tidak boleh dijamak. Sedangkan sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas. Maksudnya adalah melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diringkas adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Hukum mengerjakan sholat jamak maupun sholat qashar adalah mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi salah satu dari 2 alasan, yaitu 1. Melakukan perjalanan jauh minimal 86 km. Kedua, berada dalam keadaan sangat ketakutan atau mengkhawatirkan, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana lainnya. Berikut ini adalah dalil tentang diperbolehkannya menjamak dan mengqashar sholat fardu. Yuk kita simak. Hadis tentang sholat jamak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla أن تزيغ الشمس
أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir atau sudah masuk waktu zuhur sebelum ia pergi, maka ia melakukan sholat zuhur dahulu, kemudian beliau naik kendaraan atau berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, dalil Al-Quran tentang sholat qasar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqasar salatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Nah, setelah mempelajari materi tentang apa itu sholat jamak dan qasar beserta ketentuannya, sekarang mari kita uji seberapa baik daya simak kalian terhadap materi yang telah disampaikan tadi. Silahkan jawab pertanyaan berikut ini ya. Soal pertama, manakah sholat yang tidak dapat dijamak maupun diqasar pada pilihan jawaban berikut ini? A. Zuhur, B. Asar, C. Isya, D. Subuh. Jawaban yang benar adalah D. Subuh. Baik, kita uji lagi ya. Soal kedua. Jarak minimal perjalanan yang memenuhi syarat untuk melakukan sholat jamak ataupun sholat qasar adalah A. 70 km, B. 76 km, C. 86 km, dan D. 90 km. Jawaban yang benarnya adalah C. 86 km. Setelah kalian menyimak dan menjawab pertanyaan dari materi tadi, tentu sekarang kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa sholat fardu itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keringanan untuk melaksanakannya. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat ya. Sampai di sini dulu pembelajarannya. Untuk kelanjutan materi yang akan datang,
insya Allah kita akan belajar tentang cara melaksanakan sholat jamak dan qasar. Dan sebelum ditutup, mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua dan memberi manfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.